Setelah itu namanya jurnalis, dari jurnalisme dari kata akta duena. Kemudian artinya adalah dari bahasa Prancis, hari, jurnal bahasa Inggris artinya laporan, berkembang menjadi jurnalisme atau jurnalistik. Dalam bahasa Inggris, jurnalis artinya orang yang membuat atau menyampaikan laporan. Jadi kalau mengacu pada definisi ini, siapapun bisa menjadi jurnalis. Bahkan kita sendiri dalam pekerjaan sehari-hari sudah menjadi jurnalis. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, sadar diniati atau tidak, karena kita sudah jadi jurnalis ya. Yang laporan ini kan banyak bentuknya. Nah ini kalau lihat pertanyaan aja deh, supaya dikasih habis. Sebutkan 2 superhero yang ada di film Hollywood yang peran gandanya itu sebagai jurnalis, tapi juga dia berperan sebagai superhero. 2. Siapa? Batman. Serius? Batman itu miliarder itu. Spiderman gitu. Satu lagi. 2. Superman. Ini daripada dibawa pulang lagi ke taman, berat. Ini dibagi-bagi aja. Lihat ya, mereka siang harinya jadi kacamataan ya. Siapa namanya kalau Spiderman? Oh, Peter Parker. Parker ya. Saya nggak tahu juga sih nama aslinya. Kalau Spiderman siapa? Kalau Superman? Seperti gambarnya Bapak di atas udara. Oke. Pengertiannya kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan ini bakunya kita aja Pak. Ini bisa semuanya yang apa saya tulis itu ada di internet atau dicari aja. Lanjut ke kata kuncinya ini Pak, jadi keywordnya ini aja yang udah, berita dan penyebar luasan atau publikasi. Udah itu aja. Kalau ada kaitannya dengan ini semuanya bisa dikaitkan dengan jurnalistik. Maka jurnalistik adalah 1 peliputan, 2 reporting, atau ada juga penulisan writing, editing, dan publishing dan broadcasting. Jadi sebenarnya berputar hanya itu saja. Ketika ada suatu fakta atau berita kemudian diliput, disiarkan, udah itu termasuk jurnalistik. Meskipun tadi ada istilah kata Pak Denari, mungkin ini akan termasuk atau tidak, itu nanti dibahas di jurusan jurnalistik. Dan ini bisa terjadi di medsos yang kita tahu. Di Indonesia ada yang tahu medsos apa yang paling banyak dilihat atau dikunjungi berdasarkan statistik tahun 2020 bulan Januari. YouTube. Tadi saya nggak jadinya dia ya. Udah ada. Ini di antara medsos yang paling populer ya. Kalau di Saudi apa Pak? Yang paling populer bagi orang Saudi? Kalau kalah bener. Itu bukan medsos. Snapchat. Twitter Pak, Twitter. Facebook orang sini jarang pakai. Selanjutnya ini termasuk jenis-jenisnya Pak ya, jenis plastik. Kalau besar media itu ada yang cetak, ada yang elektronik dan online. Gaya dan pemberitaannya banyak Pak. Silakan Bapak, mungkin teman-teman di sini mana yang kira-kira pernah diikutin. Kalau yang banyak mungkin yang nggak resmi, yang tidak terdaftar ya, jurnalisme warga ya, citizen journalism itu semacam blog atau termasuk di medsos yang lain juga. Ada juga clickbait journalism dan lain sebagainya Pak ya. Jangan ditanya, yang bisa nggak bisa jawab. Kode etik jurnalistik. Nah ini sebenarnya terkait dengan akhlak ya. Bagaimana seorang yang bekerja di jurnalistik itu harus memenuhi sifat dasar. Yang pertama, dia harus menyampaikan akurat, berimbang, dan tidak bertingkat buruk. Jadi tidak berniat jahat. Kalau ada produk yang isinya, maksudnya produk tulisannya atau berita atau media, tapi isinya cuma bikin ger-ger, bikin provokasi, itu nggak termasuk dari kode etik dan melanggar. Dan itu banyak ternyata ya. Dan meskipun kita tahu tadi semua, ternyata yang di film tadi itu menggambarkan apa yang terjadi fakta sekarang. Independensi juga udah hilang, kira-kira susah ya cari media yang independen itu kayaknya udah nggak ada. Semuanya ada kepentingan, ada visi misinya. Profesional Pak,
menghormati privasi, tidak ada riswa, beritanya faktual, dan tidak plagiat. Saya nggak tahu nih Pak Rinaldi, kalau ada terjemahan media nasional nih Pak, dia 100% menerjemah dari media asing yang berbahasa Inggris atau berbahasa Arab jadi berita Indonesia. Apakah itu termasuk plagiat atau tidak? Itu terjemahan aja. Kalau Saudi ada diatur. Termasuk plagiat ya? Diatur. Di apa yang dicetakan. Kalau Saudi kan nggak ada undang-undang pers. Oh iya. Dia tadi yang undang-undang cetak dan publikasi. Atau pelaksanaan itu diatur ke masalah penerjemahan, masalah apa. Kalau kita bongkar ya cukup waktu. Ya. Di sini lebih detail. Terima kasih Mbak saya. Selanjutnya, apa prinsipnya berimbang? Tidak menyebutkan fakta dan opini. Bahasa Indonesia semua teori-teori umum sih. Saya cuma mengingatkan dan mengulangi aja apa yang saya baca kemarin. Mencampurkan fakta dan opini ini banyak terjadi ya. Seperti ini. Saya kasih contoh. Ketika kita memberikan suatu fakta, tapi kita sudah membuat sifat tertentu, misalnya, nah seperti ada ibu-ibu jatuh di dalam ruangan ini, kemudian ditulis ibu itu merasa sakit, ibu itu merasa malu karena keadaan seperti itu. Kata-kata malu ini sudah mensifati dan ini bukan fakta. Kita nggak tahu dia malu atau enggak. Dan ini banyak terjadi. Jelas malu ini Pak. Kita nggak tahu. Ya kita nggak bisa menghukumi. Kalaupun itu benar, itu pun nggak berhak kita tulis. Karena itu sudah mensifati sesuatu bukan dari fakta yang seharusnya kita tulis. Cuma ada ibu-ibu yang berbaju kuning jatuh. Sudah, itu kan faktanya. Kalau mau diperlebar boleh, tapi yang penting garis kerangkanya tidak lepas atau tidak tercampur dengan opini. Selanjutnya adalah jujur dan benar. Ini juga terjadi, harusnya bukan hanya di jurnalistik ya, semuanya juga. Kalau ada media atau film atau laporan atau tulisan, gambar yang terakhir itu Pak, yang campur itu berarti bukan termasuk kode etik dan tidak dianggap sebagai produknya jurnalistik. Gentle ya. Dan dia kalau ada kesalahan, misalnya ada kesalahan ketik atau kesalahan tulisan, dia harus beri peralat. Masalah hukumnya tadi sudah dijelaskan sama Bapak Hukum. Tekniknya Pak, J-skill, keahlian atau keterampilan tulis dan reportase dan seterusnya dalam penggunaan bahasa jurnalistik. Yang pertama adalah reportase. Ya wawancara di mana-mana. Di reportase ini kan cari berita Pak. Kalau cari berita itu sebenarnya secara umum ada dua. Kita dapat secara terencana atau disengaja, yaitu dengan janji wawancara. Misalnya kita ingin meliput kejadian di KBRI. Siapa yang kita hubungin? Bebas siapa aja yang berkepentingan, misalnya yang berkaitan ya. Kalau masalah Pensosbud berarti bertanggung. Itu yang direncanakan. Tapi ada juga berita yang tidak direncanakan secara tiba-tiba. Ya seperti kejadian pesawat jatuh. Jadi kan langsung tidak direncanakan. Itu secara umum reportase itu cuma dua itu aja. Keterampilan utama wartawan itu adalah menulis, ya menjadikan berita secara langsung ataupun menjadi presenter kalau presenter di media elektronik atau radio dan televisi. Editing dan bahasa jurnalistik. Dan Bapak kalau lihat sekarang media di online, rata-rata yang ngerti bagaimana cara mendapatkan uang itu paragrafnya tidak akan lebih dari 3 atau 4. Perhatikan saja, pasti 2, 3, maksimal 4. Maksimal 4 itu sudah terlalu panjang. Dan itu tidak termasuk yang yang bahasanya tidak ringkas. Tidak piawai juga karena kenapa Pak? Cuma 2-3 paragraf. Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Kenapa? Media online kebanyakan tulisannya atau satu panjangnya 2, 3 atau 4 paragraf. Ada yang bisa jawab? Menanti Indomie. Waktu udah habis ya. Ya udah saya jawab karena mereka supaya bisa mengatur spot iklan. Jadi kalau tulisan terlalu panjang itu mempengaruhi bagaimana Google iklannya itu, Google AdSense-nya itu ke website tersebut. Makanya lihat di Indonesia 2-3 paragraf. Kecuali kalau terjemahannya susah Pak. Karena bahasa Arab itu susah diterjemahin Indonesia. Dan pas gini Pak, tulisannya panjang Pak. Satu paragraf itu bisa udah habis selesai. Padahal satu tulisan nggak ada titiknya. Itu bahasa Arab yang sering saya baca di sini. Beda dengan media lain yang di luar Saudi atau bukan Arab.
Ini karya-karyanya Pak. Secara umum di Indonesia itu karya-karyanya adalah berita, laporan peristiwa itu Pak. Kan waktu boleh aja. Saya di sini saja. Saya di sini saja. 5H 1H Pak ya. W itu udah tahu kan? 5W 1H. What, where, when, why, who, how. Itu kalau berita nggak ada unsur ini, dulu itu sangat rigid, sangat ditaati aturan ini. Tapi begitu online, sudah hilang Pak aturan ini. Perhatikan saja, media online sekarang kebanyakan tidak menulis waktu, hanya menulis menurut menteri ini bla bla bla. Kapan tidak disebutkan, karena kadang-kadang online ini sudah berdasarkan waktu yang ketika itu diterbitkan. Misalnya hari ini ada itu, tanggalnya tanggal sekian. Dan berita Pak, kalau ada 2 berita informasi yang dicari, sekarang ada kejadian manusia, orang digigit anjing. Berita bukan Pak? Itu bukan berita kalau menurut orang media. Yang berita itu kalau manusia gigit anjing, itu berita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan banyak yang single, terus berhubungan pacaran itu biasa karena single. Yang berita itu kalau di sini suami istri sama istrinya juga bersuami berhubungan, itu berita. Yang mainstream. Ya artinya berita itu yang sensasional, yang menarik. Kalau biasa-biasa aja ya, kalau misalnya Pak Junet pakai jas di lapangan, itu berita Pak. Tapi kalau pakai jas di sini kan berita. Dan usulnya itu Pak, 5W 1H. Ada opini Pak ya, view. Ini pendapat. Dan ini bisa diterima, bisa ditolak. Feature ini menggabungkan antara opini dan berita kayak cerpen, novel dan sebagainya. Bisa percepat deh. Ini jenis-jenisnya Pak. Ada berita cetak, media cetak yang kita sudah tinggalkan. Tadi katanya sudah bukan zamannya lagi. Ada media elektronik, radio, TV seperti yang kita lihat di Indonesia. Kalau di sini sebutkan 3 stasiun televisi di Arab Saudi. Ayo gimana? Iya, Ibu. Satu MBC, benar. MBC. Pinter, bisa. Gampang selesai. Oke, MBC satu aja namanya. Al Arabia, oke. Apa lagi? Ada orang yang ngomong. Dibagi itu ya sama dia ya. Satu lagi itu adalah media cyber online ya. Nah ini BMI menyiarkan di BMI SA. Mana baik punya media nggak online? Baru grup ya, baru fanpage. Nggak online-nya nggak ada ya, portalnya, websitenya nggak ada ya. Ya Facebook juga termasuk ya. Media-media ini, Instagram juga dan seterusnya. Nah ini ada pertanyaan nih. Sebutkan, oh tadi udah ya. 2 lagi ya. Terakhir Pak, ibu-ibu ini lah kesimpulannya di sini. Kalau nanti pengen baca-baca lagi bisa share lewat WhatsApp atau media lain. Ya itu sebenarnya saya nggak menambah sesuatu yang baru, hanya mengingatkan, mengulangi yang mungkin pernah dibaca selama ini. Karena kan kita temanya ini, jadi kita bahas jurnalistik. Terima kasih, syukran. Ini nama saya dan apa namanya kontak saya. Mohon maaf kalau udah berlebihan ya. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari Aditya Wiranto